Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para pencinta catur dan para catur mania, selamat datang kembali di Legenda Catur Dunia. Sore ini satu lagi saya akan ulas game dari Iren Karisma Sukandar. Jika kemarin saya ulas game Blitz-nya, kali ini saya akan ulas permainan rapidnya sama kawan di turnamen Sheikh Hamdan bin Rashid Cup di Dubai, Uni Emirat Arab. Jika kemarin melawan Grandmaster, kali ini di sesi rapid ini saya pilih di partai babak keempat. Kebetulan bertemu dengan pecatur tuan rumah International Master Ishak Syed. Langsung kita ke atas papan. Di sini Iren pegang hitam, Ishak Syed pegang putih, mengawali dengan kuda F3 ready opening, kuda F6 oleh Iren, pion G3, pion C5, gajah G2, pion G6. Di sini putih rokade, Iren melangkahkan gajah G7 dan pion D3. Dan kita temui permainan Kings Indian Attack dari putih. Iren rokade, pion E5 untuk mengontrol atau mendapatkan penguasaan di area pusat. Kuda C6, pion C3 mengontrol peta gelap ini kawan untuk menghindari kuda menduduki peta ini dan dibalas dengan pion D5 langsung menyerang pusat. Pion E5 tantangan ditolak menyerang kuda, kuda mundur ke E8, sekarang pion D4, pion pukul dipukul balik, selanjutnya gajah G4. Lanjut Iren mengepin kuda, di sini kuda ke C3. Menteri bergerak ke D7 seperti biasa kawan dengan susunan baterai seperti ini, apalagi kalau tidak mendukung gajahnya untuk bertarung dengan gajah peta terang atau gajah Viacinto putih. Di sini putih membalas dengan langkah gajah E3-nya memperkuat posisi pion pusat. Kuda C7 oleh Iren, Menteri D2 persiapan juga untuk menantang pertukaran gajah gelap Viacinto hitam. Di sini beteng A bergeser ke C8. Dibalas oleh putih dengan beteng A bergeser ke C1. Sama-sama kawan ingin menguasai satu-satunya lajur yang sudah terbuka ini, lajur C. Di sini Iren melanjutkan dengan menggeser beteng F ke D8. Sekarang kuda ke E1 menghindari tekanan dari gajah peta terang hitam. Iren melangkahkan gajah ke H3. Di sini putih membalas dengan langkah kuda ke D3. Sekarang Iren menukarkan gajahnya, dipukul balik oleh raja. Selanjutnya kuda ke E6 dan kuda ke F4 menantang pertukaran kuda. Pada posisi ini kuda bergerak ke peta E2 merupakan pilihan terbaik untuk segera untuk membuka lajur C yang sudah terbuka penuh ini. Dan barulah kemudian mungkin nanti salah satu kuda ini bisa lompat kawan untuk menantang pertukaran kuda. Dan kuda nanti di peta F4 bisa pukul balik dan mendapatkan area yang cukup strategis di peta ini. Tapi putih tadi langsung memainkan kudanya ke peta F4 setelah kuda E6 ini. Dan di sini Iren menerima tantangan, dipukul balik oleh gajah. Selanjutnya kuda ke A5 ingin bermanuver ke peta C4, dicegah oleh pion B3. Pion B6 balas Iren sama-sama kawan memberikan kontrol pada peta C5 agar kuda putih ini juga tidak bermanuver ke peta C5 ini. Putih melanjutkan dengan pion H4 untuk mendapatkan penguasaan ruang. Mungkin ide berikutnya adalah mendorong kembali pionnya maju kawan, nanti diikuti beteng bergeser ke lajur H untuk menyerang lewat sisi papan ini, dicegah oleh pion H5 oleh Iren. Selanjutnya beteng F bergeser ke E1 memberikan dukungan bagi pion kawan untuk bertarung ke depannya. Di sini beteng hitam naik ke C6. Sepertinya Iren masih fokus bermain lewat sayap menteri kawan. Ide berikutnya mungkin mendobel betengnya, direspon oleh Ishak Syed dengan kuda ke E2 membuka tantangan pertukaran beteng. Pada posisi ini kawan, langkah menteri bergerak ke peta D3 merupakan langkah yang terkuat untuk mendapatkan kontrol kawan di peta-peta terang ini, di peta F5 yang bisa saja diduduki oleh menteri hitam, ataupun dengan opsi nanti bisa bergeser ke peta F3 untuk mencegah pergerakan menteri hitam yang bisa bergerak ke peta G4 atau memberikan tekanan bagi pion yang ada di peta D5 ini. Di sini tadi putih lebih memilih menarik mundur kuda ke E2 membuka tantangan pertukaran beteng. Iren menolak bermain dengan beteng ke C8, menumpuk betengnya di lajur C. Jika beteng pukul beteng masih bisa dipukul balik oleh beteng hitam dan Iren masih mendapatkan penguasaan di lajur C yang terbuka. Tapi tetap saja kawan, putih masih mempunyai kesempatan nanti juga menantang beteng hitam. Di sini Ishak Syed membalas dengan langkah gajah ke H6 menantang pertukaran.
Iran membalas dengan langkah menteri ke F5 dan terjadi pertukaran, dipukul balik oleh raja. Selanjutnya kuda ke F4 oleh putih, mengincar pion D5, di backup oleh pion E6 dan terjadi pertukaran beteng, dipukul balik oleh beteng. Memukul balik menggunakan kuda tadi juga pilihan bagus sebetulnya, walaupun nanti beteng putih bergeser ke lajur C. Kuda bisa lompat kawan ke peta E7 untuk menantang pertukaran beteng yang ada di peta C8 tadi. Tapi Iran lebih memilih memukul balik menggunakan beteng agar betengnya aktif di lajur C ini. Dibalas oleh Ishak Saeed dengan langkah blunder, langkah menteri ke B4. Pilihan utama tadi adalah tetap menggeser beteng ke lajur C kawan untuk menantang pertukaran beteng. Tapi menteri ke peta B4 sudah menjadi pilihan dari Ishak Saeed. Dan Iran membalas dengan langkah beteng C7. Sama-sama membuat langkah kesalahan. Beteng bergerak ke peta C2 merupakan pilihan terbaik kawan. Langsung menempati baris kedua pertahanan putih ini, menyerang pion dan memberikan tekanan bagi pion F2. Dan juga menyiapkan peta bagi kuda untuk bermanuver menyerang menteri. Juga mengontrol peta E7 dari ancaman menteri yang bergerak ke peta ini. Kuda juga bisa mengancam pion yang ada di peta D4. Tapi Iran lebih memilih langkah beteng mundur ke C7. Dimanfaatkan oleh putih dengan beteng naik ke E3. Dengan opsi bergeser ke lajur F atau ke lajur C menantang pertukaran beteng. Dan di sini kawan, Iran melangkah menteri ke C2. Selanjutnya menteri putih bergerak ke D6, ingin melihat peta D8 yang nanti bisa bermanuver ke peta F6 ke peta G5, diikuti langkah kuda pukul pion, bisa jadi dilakukan oleh putih. Dan pada posisi seperti ini kawan, sebetulnya permainan masih cukup berimbang seperti yang kalian lihat. Parameter menunjukkan seimbang. Apalagi Iran juga kontrol waktunya sangat bagus, menyisakan hampir 4 menit, tapi lawannya hanya menyisakan 14 detik saja. Tapi sayangnya kawan, pada posisi seperti ini di langkah berikutnya, Iran melangkah menteri ke C6, menantang pertukaran menteri, tapi sayangnya langkah ini adalah langkah blunder. Dan di sini harusnya kuda bisa lompat ke peta B7 untuk mengontrol peta D8 agar menteri ini tidak bisa bergerak ke peta ini. Juga mengancamnya kawan, ini akan memaksa menteri putih untuk mundur. Mungkin ke peta A3 melindungi pion dari ancaman menteri hitam ini. Tapi Iran melangkah menteri ke C6, sebuah langkah kesalahan direspon oleh putih dengan menteri D8. Persiapan melakukan ancaman di peta F6 atau peta G5. Melihat pergerakan menteri putih ke D8 nanti melakukan serangan di peta F6 atau peta G5, Iran di sini menghabiskan waktu berpikir 2 menit kawan untuk membuat langkah kuda ke B7. Sebuah langkah yang terlambat, menteri bergerak ke G5 oleh putih, tidak melakukan skak lagi. Rencana berikutnya adalah hantam pion yang ada di peta H5 ini. Karena posisi raja kena pin, jadi pion tidak bisa pukul balik nanti. Di sini kawan, lagi-lagi Iran menghabiskan waktunya hingga tersisa 15 detik untuk menggeser rajanya ke peta H7. Sekarang kontrol waktu kedua pemain hampir sama kawan. Iran menyisakan 15 detik, putih menyisakan 16 detik. Di sini putih menggeser beteng ke lajur F, F3. Dibalas menteri ke C2, memberikan backup pertahanan kawan di diagonal ini. Mungkin ingin bergerak ke peta F5 menantang pertukaran menteri, tapi langkah ini sudah terlambat kawan. Di sini putih mengorbankan kudanya pukul pion H5. Dan jika ditolak kawan langkah pengorbanan ini, kuda siap melakukan skak nanti. Raja bergerak ke peta gelap dan kuda bisa melakukan skak lagi menggarpu beteng hitam. Di sini pengorbanan diterima oleh Iran, pion pukul kuda. Dan selanjutnya beteng bergerak ke F6, memberikan ancaman yang serius kawan, ancaman skak mat. Di sini Iran melangkah menteri ke E4 terlebih dahulu skak. Raja bergeser, menteri ke G6, membendung ancaman skak mat, tapi dia harus kehilangan menteri kawan. Di langkah ke-37 ini Iran sudah kehilangan menteri. Sekarang menteri ke F6 mengancam pion E6. Dan pion ini sudah tidak bisa kawan untuk di backup ke peta ini, tentu saja tidak bisa. Kalaupun kuda bergerak ke peta ini pun langsung dipukul oleh menteri putih. Ataupun kawan, jika beteng ini bergerak ke peta C6 membackup pionnya, maka dia akan kehilangan kudanya. Menteri akan ke peta atau maju melakukan skak dan kuda akan tewas di langkah berikutnya.
Jadi di sini Iren melangkahkan kuda ke A5, Menteri ambil pion E6, Beteng bergerak ke C2 mengincar pion F2, di backup oleh Raja, Beteng ambil pion A2 oleh Iren, Menteri ambil pion D5, dan Beteng ke B2. Mengincar pion ini kawan dengan dukungan kuda tentu, putih mendorong pion E6-nya, kuda pukul pion B3, pion terus didorong, dan di posisi ini kawan, Iren Kharisma Sukandar di langkah ke-42 menyerah pada Ishak Said. Pion ini sudah tidak bisa lagi dihentikan kawan kecuali kalian mengorbankan beteng nanti. Beteng bergerak ke peta E2 jika kalian ingin melanjutkan permainan. Di sini kalian bisa pukul kuda atau melangkahkan menteri ke peta F7 skak. Raja bergeser, pion promosi, disikat, dan sampai di sini tak perlu kita lanjutkan lagi langkah-langkahnya. Oke, itulah kawan salah satu permainan dari Mbak Iren di turnamen Sheikh Hamdan bin Rashid sesi rapid. Tapi memang kawan di turnamen ini saingan Iren Kharisma Sukandar ini cukup berat. Para Grandmaster semua lawannya, hanya beberapa pemain yang bertitel International Master yang ikut turnamen ini. Oke, kita akan bertemu di video-video berikutnya. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.